Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Maisyahab dengan NIM 2052127 yang akan menjelaskan tentang Islam rahmatan lil alamin. Check it out. Pada pembahasan kali ini ada 3 materi yang akan saya bahas. Yang pertama, konsep Islam rahmatan lil alamin berdasarkan surat Al-Anbiya ayat 107. Yang kedua, interaksi nilai keislaman berdasarkan bidang ilmu yang ditekuni. Dan yang ketiga, perwujudan hasil integrasi nilai keislaman berdasarkan bidang ilmu yang ditekuni. Yang pertama, apa sih konsep Islam rahmatan lil alamin berdasarkan surat Al-Anbiya 107? Surat Al-Anbiya ayat 107 itu menjelaskan tentang rahmat bagi seluruh alam yang berbunyi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Maksud dari surat tersebut, Islam rahmatan lil alamin sendiri diaplikasikan oleh penganut agama Islam yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta, termasuk di dalamnya yaitu hewan, tumbuhan, dan sesama manusia. Islam juga sebagai rahmat bagi seluruh manusia, yang artinya kelembutan yang berpadu dengan rasa iba, atau dengan kata lain, rahmat dapat diartikan dengan kasih sayang. Jadi, dengan diutusnya Nabi Muhammad adalah bentuk kasih sayang Allah kepada seluruh manusia. Yang kedua, bagaimana cara mewujudkan Islam rahmatan lil alamin? Adapun beberapa cara untuk mewujudkan Islam rahmatan lil alamin. Yang pertama, bersilaturahmi. Keutamaan menjaga silaturahmi dalam Islam adalah dapat memperpanjang umur dan melapangkan rezeki. Mengunjungi anggota keluarga dan sanak saudara merupakan salah satu cara untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan. Selain itu, silaturahmi merupakan amalan yang memiliki nilai pahala yang besar. Yang kedua, toleransi. Toleransi adalah salah satu masalah terbesar pada umat di dunia. Ada yang membeda-bedakan warna kulit, ras, dan agama. Salah satu cara untuk menghindari kesalahpahaman itu yaitu dengan toleransi. Dengan toleransi kita dapat memahami satu sama lain dan tidak ada perpecahan. Yang ketiga, berbuat baik pada sesama. Berbuat baik kepada sesama merupakan salah satu perwujudan Islam rahmatan lil alamin. Dengan cara itu kita dapat bergotong royong dan dapat mengenal satu sama lain di lingkungan sekitar. Yang ketiga, interaksi nilai keislaman dengan bidang ilmu yang ditekuni. Sebagaimana yang kita ketahui, Islam adalah agama yang menghargai dan meninggikan derajat orang yang berilmu, sesuai dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi, jarak antara orang yang berilmu dan seorang budak adalah 100 derajat. Jarak antara 2 derajatnya seperti 70 tahun perjalanan kuda. Dalam Islam sendiri terkandung ilmu pengetahuan yang tidak terbatas dan terpisah-pisah, seperti halnya masyarakat barat membagi dan memisahkan ilmu menjadi beberapa cabang. Ilmu pengetahuan dalam Islam tersusun dalam kesatuan dan bahkan dalam Al-Quran sendiri terkandung ilmu pengetahuan di dalamnya. Adapun contoh ilmu yang dibawakan oleh Amin Abdullah. Yang pertama, epistemologi keilmuan teantroposentrik integralistik berupa Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ilmu sosial dan keagamaan. Dan yang ketiga, sikap keilmuan at-taqdis, al-fikri, dan al-islami. Berikut adalah implementasi nilai keislaman berdasarkan bidang yang ditekuni. Yang pertama, membaca buku yang berkaitan dengan teknik kimia. Yang kedua, berkomunikasi dengan kakak tingkat mengenai mata kuliah yang diampu. Dan yang ketiga, yaitu melakukan penelitian dengan riset terbaru. Berikut adalah ilmuwan yang berperan dalam bidang sains. Yang pertama ada Jabiri Ibnu Hayyan atau Gebert. Gebert merupakan penemu ilmu kimia. Ia menemukan hukum perbandingan tetap terhadap reaksi kimia.
Gebert juga menemukan reaksi kimia lainnya seperti penguapan, sublimasi, dan kristalisasi yang kemudian ilmu kimia tersebut masih digunakan hingga saat ini. Dan yang kedua ada Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Ia merupakan penulis buku tentang aljabar yang menjadi buku pertama mengenai ilmu aljabar, solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Ia juga disebut sebagai Bapak Aljabar. Dan yang terakhir ada Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Al-Kindi. Ia merupakan ahli matematika, kedokteran, geografi, dan fisika. Selain di bidang sains, ia juga mendalami ilmu filsafat, musik, dan Yunani kuno. Al-Kindi juga dikenal sebagai seorang ilmuwan yang serba bisa dan filsuf pertama yang beragama Islam dan mahir berbahasa Yunani. Semasa hidupnya, ia juga mendalami ilmu pengobatan, farmasi, optik, astrologi, dan masih banyak lagi. Ya, tadi adalah materi yang saya paparkan mengenai Islam Rahmatan Lil Alamin berdasarkan surat Al-Anbiya ayat 107 dan integrasi dan implementasi bagaimana pada kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.